Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rico Roland Rinaldo, NPL 1951010468, Prodi Ekonomi Syariah kelas G. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian, yang mana video ini menjelaskan materi tentang hasil pembelajaran yang telah dijelaskan selama perkuliahan. Dosen pengampu Bapak Muhammad Iqbal Faza. Materi pertama yang akan saya jelaskan ialah tentang metode penelitian. Metode penelitian adalah suatu cara atau proses ilmiah dengan tujuan memperoleh data dengan kegunaan dan tujuan tertentu. Penelitian itu sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu research, yang berasal dari kata yaitu re dan search. Pengertian dari kata tersebut ialah re diartikan kembali dan search yaitu mencari. Dengan demikian, secara harfiah dapat kita artikan bahwa research adalah sebuah pencarian kembali. Sedangkan metode yaitu prosedur atau tata cara guna mengetahui suatu hal dengan langkah-langkah yang sistematis. Penelitian itu sendiri dilakukan oleh researcher. Apa itu research? Research sendiri terbagi menjadi 3 kata, yaitu pertama re kembali, share meneliti, dan er orang. Dengan begitu dapat kita simpulkan bahwa researcher ialah orang yang melakukan penelitian kembali. Selanjutnya materi yang kedua yaitu bagaimana cara kita mencari ide penelitian. Yang ada 3 yang saya rangkum. Yang pertama adalah dimulai dari topik yang kita sukai. Yang kedua, harus mencari judul yang spesifik. Yang ketiga, mencari judulnya di webinar, international conference, dan jurnal-jurnal terdahulu. Lalu poin-poin penting dari paper. Ketika melakukan penelitian harus memiliki dasar yang kuat. Semua harus ada alasannya mengapa judul ini diambil. Lalu ada tahapan-tahapan dalam membuat sebuah paper. Sebagai adalah judul, kedua abstrak, 3 pendahuluan, 4 landasan dasar Al-Quran dan Hadis, ketiga konsep pembahasan 1, konsep pembahasan 2, 4 tawaran penulis, 5 kesimpulan dan saran, lalu selanjutnya referensi. Yang pertama, abstrak, ialah penggambaran keseluruhan isi paper, di antaranya masalah, tujuan, metode penelitian, dan hasil. Ketentuan yang harus dipahami dalam pembuatan abstrak ialah abstrak sendiri terdiri dari 250 sampai 350 kata. Abstrak biasanya terdapat dalam 1 halaman. Sedangkan selanjutnya pendahuluan. Pendahuluan ialah gambaran umum mengenai fenomena topik yang akan dibahas. Dalam pendahuluan biasanya terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, dan penelitian terdahulu. Selanjutnya, landasan dasar Al-Quran. Landasan dasar Al-Quran ialah ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis yang berkaitan dengan topik materi yang sedang kita teliti. Selanjutnya ada konsep pembahasan 1. Di dalam konsep pembahasan 1 ialah adanya pembahasan umum mengenai topik yang akan dibahas dan diteliti. Sedangkan konsep dan pembahasan 2 ialah akan lebih mendalami poin-poin inti dari judul penelitian tersebut. Selanjutnya ada tawaran penulis. Ialah sebuah tawaran dari penulis yang bertujuan untuk memberi ide atau gagasan untuk sebuah masalah yang sedang ia teliti. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan ialah pembahasan yang berfokus pada hasil dan penelitian tersebut.
Selanjutnya, setelah paper selesai kita buat dan sudah siap untuk disubmit, dan inilah langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk mensubmit jurnal tersebut. Yang pertama, carilah jurnal yang mana ruang lingkup yang dibutuhkan dari jurnal tersebut sama dengan materi paper yang kita teliti atau buat. Selanjutnya, untuk pemula, pilihlah jurnal yang masih terakreditasi SINTA 4, 5, dan bahkan yang belum terakreditasi. Lanjut ketiga, lalu samakan paper kita dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh jurnal tersebut. Selanjutnya keempat, pilihlah waktu upload yang sesuai dengan target kita. Selanjutnya yang kelima, setelah submit, pantau terus jurnal tersebut agar kita mengetahui apakah paper kita layak terbit atau ditolak. Selanjutnya yang terakhir keenam, namun apabila sudah lama menunggu tapi belum juga ada kabar atau kepastian dari pihak jurnal tersebut, maka kita harus mengambil keputusan tegas untuk izin menarik paper kita dari jurnal tersebut dan mensubmit jurnal kita kembali ke jurnal yang bisa menerbitkan paper kita. Selanjutnya materi tentang pengembangan hipotesis. Pengembangan hipotesis yaitu jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara yang diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Hipotesis mencakup 1. Hasil penelitian terdahulu yang mendukung, 2. Hasil penelitian yang tidak mendukung, 3. Teori dari konsep yang mendukung, dan yang terakhir 4. Argumentasi dari penulis itu sendiri. Baiklah, itulah penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.